Tafsir Al-Azhar, Quran Surat An-Nisa ayat 36 bagian keempat. Saya lihat Syed Rashid Ridho di dalam tafsir Al-Manar telah mulai menyinggung hal itu. Menurut beliau, anak-anak yang malang itu pun termasuk di dalam Ibnu Sabil. Rupanya beliau mengartikan Ibnu atau anak dan Sabil jalan. Jauh lebih mendekati maksud kedua kalimat itu daripada jika diartikan musafir atau anak dalam perjalanan. Maka beliau pujikanlah bagaimana kegiatan negeri-negeri besar di Eropa dan Amerika mendirikan rumah-rumah pemeliharaan anak-anak yang demikian, sehingga jangan sampai mereka menjadi manusia malang yang terlunta-lunta selama hidupnya. Beliau pujikan pula betapa orang-orang barat pemeluk Kristen telah berusaha menjalankan perintah agama mereka. Dan kita orang Islam jarang mencap saja bahwa seluruh orang barat tidak menjalankan agama mereka. Kita sebagai orang Islam, jika kembali kepada pokok asli ajaran agama, sudah mengetahui bahwa anak-anak itu tidaklah berdosa. Yang berdosa ialah orang tua mereka. Patutlah kita meniru badan-badan sosial agama Kristen, baik Katolik maupun Protestan, yang mengadakan usaha memelihara, mendidik mereka, dan kadang-kadang juga menyerahkan mereka kepada suami istri yang mandul atau beranak banyak, tetapi berhati rahim, lalu memelihara pula anak itu. Dan orang-orang yang dimiliki oleh tangan kanan kamu, yaitu budak, hamba sahaya. Cita-cita yang tertinggi ialah agar mereka dimerdekakan dan diberi dia kesempatan menebus kemerdekaannya, sehingga ada bagian zakat untuk penebusan itu yang dinamai wafir riqabi. Kalau belum sanggup memerdekakan mereka, berlakulah pada mereka dengan baik. Jangan sampai jiwa mereka tertekan. Dirawikan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Tirmizi dari hadis Abu Dzar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Hum ihwanukum wa ahwalukum ja'alahumullahu tahta aydikum, faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma yakulu wal yulbishu mimma yalbisu wala tukallifuhum minal amali ma yaglibuhum fa in kalaftumuhum fa'ainuhum." Mereka adalah tolanmu dan saudaramu yang telah ditakdirkan Allah mereka di bawah tanganmu. Maka barang siapa saudara-saudara di bawah tangannya, beri makanlah mereka dengan apa yang biasa kamu makan, dan beri pakaian dengan apa yang biasa kamu pakai, dan jangan diberati mereka dengan pekerjaan yang berat bagi mereka. Kalau kamu memberati mereka dengan sesuatu pekerjaan, maka tolonglah mereka. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Tirmizi. Bahkan sampai telah ajalnya, budak-budak itu juga yang jadi wasiat beliau yang penghabisan. Menurut riwayat Imam Ahmad dan Al-Baihaqi, kanat ammatu wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina hadaratul mautu as-salatu wa ma malakat aimanukum. Adalah wasiat umum dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dekat wafat ialah salat dan hamba sahaya kamu. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Baihaqi. Syukurlah hamba sahaya tidak ada lagi sekarang, tetapi dalam susunan masyarakat zaman kini, kita pun mempunyai pembantu-pembantu rumah tangga, bujang, kacung, koki, babu, khodam, pelayan. Dalam hal ini pun Rasulullah SAW memesankannya pula. Sahabat beliau Anas bin Malik
8 tahun bekerja menjadi khodam beliau. Sahabat Anas berkata, 8 tahun aku melayani beliau. Tidak pernah beliau bercakap yang menyinggung perasaan. Beliau tidak pernah mengatakan, hai khodamku, hai babuku. Beliau hanya berkata, wahai orang muda, wahai gadis, fataya dan fatati. Di dalam penutup ayat Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidaklah suka kepada orang yang keadaannya sombong sikap dan sombong kata. Sombong sikap, sombong lagak, laksana cerita rancak di labuah. Bumi serasa dilangkahi, langit serasa dipersunting, awak berasa tinggi benar, hina dan mulia tidak dikenal. Tua dan muda tak disapa, itulah gambaran orang yang sedang sombong sikap hidup. Lalu diiringi lagi oleh cakap yang sombong, perkataan yang terlalu meninggi, memandang rendah orang lain seakan-akan diri tidak ada tandingan, kesombongan karena jiwa yang tidak tahu. Menurut satu riwayat yang dirawikan oleh At-Tabrani dan Ibnu Maradawahi dari sahabat Rasulullah SAW, lalu beliau baca ayat ini. Kemudian beliau terangkan tentang kejahatan takabur dan bagaimana besar dosanya. Mendengar itu aku pun menangis. Bertanyalah Rasulullah kepadaku, mengapa engkau menangis? Sabit menjawab, ya Rasulullah, aku ini suka sekali keelokan, sehingga aku senang sekali kalau ikatan terompakku pun indah. Berkata Rasulullah SAW, kalau demikian engkau menjadi penghuni surga. Sebab takabur itu bukan karena indah kendaraanmu atau langkah kakimu, tetapi takabur ialah membantah kebenaran, memandang rendah orang lain. Ada 2-3 hadis yang sama arti dan maksudnya dengan itu. Muhtal, melagak, menyombong, merasa seakan-akan dunia ini dia yang punya. Itulah takabur pada sikap. Ulama-ulama mengecualikan sikap langka yang tegap dan gagah itu hanya ketika mengadakan latihan perang ataupun setelah berhadapan dengan musuh di medan perang. Sebab itu jika tentara berbaris tegap, janganlah dikatakan sombong. Ada pula sebuah hadis Nabi SAW memberi izin berlagak sebagai orang takabur jika berhadapan dengan orang yang memang sikapnya takabur dan sombong. Beliau katakan, at-takabburu alal mutakabbiri sodakotan. Takabur kepada orang yang takabur adalah sebagai sedekah. Artinya ialah jika orang takabur menghadapi engkau, janganlah engkau merunduk kepadanya. Sayyid Abdul Qadir Jailani yang masyhur itu, ketika wazir besar atau khalifah datang menziarahinya dengan sikap angkuh karena jabatan, mungkin segera beliau keluar, dan ketika menghidangi orang itu makan, beliau sendiri yang melayaninya. Bahkan beliau duduk bersila di hadapannya, fakhur, bercakap tinggi, membanggakan diri, menyebut bahwa dia paling pintar atau gagah berani, atau si anu telah pernah dibantu atau membanggakan keturunan, nenek moyang, kabilah dan suku. Orang jahiliyah selalu membanggakan karena dia adalah ujung dari kebesaran orang dahulu. Tetapi jika sanggup membanggakan bahwa pangkal dari kebesaran yang akan disambut oleh anak cucu.